SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Allah memasukkan orang ke sorga karena tidak marah. Jangan marah bagimu surga. Ada marah yang jadi amal soleh. Marah dengan alasan benar, niat yang benar menurut agama, alasannya benar, caranya benar, insya Allah jadi amal soleh. Rasulullah SAW juga pernah marah, tapi bukan pemarah. Dan marahnya beliau hanya untuk urusan agama, bukan karena masalah pribadi. Ibu, Bu, mau ditolong oleh Allah? Tong gede ambek, jangan mudah marah, jangan jadi pemarah. Orang yang mudah meledak, mudah marah-marah, jauh dari pertolongan Allah. Terserah, hidup mau ribet, sok pemarah sana. Hidup mau bahagia, mau ditolong Allah, la taghdab, jangan marah. Langsung kehel. Si Aama mihak ke suami lelaki itu suudon lagi ya. Aki-aki itu doa panjang umur Pak ya. Karena yang panjang umur aki-aki ya. Jangan marah-marah Pak. Pemarah itu tidak sehat. Lihat saja. Mahnya sering kambuh. Ya, darah tinggi. Bisa stroke. Bisa pencernaannya jadi bermasalah. Nah naonan atuh ambek-ambekan. Tidak ada perintahnya dalam Islam, jadilah pemarah. Tidak ada. Ingat kajian yang lalu, ciri orang takwa. Orang takwa surat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak dalam lapang dan sempit, itu ciri yang bakal ditolong oleh Allah. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Satu ayat ini saja kalau diamalkan dengan ikhlas, datang nanti pertolongan Allah. Allah tidak suka kepada pemarah. Yang Allah suka adalah menahan amarah dan memaafkan. Bu, Ibu, ingin suaminya soleh? Jadilah istri yang tidak pemarah. Maafkan suamimu. Baru juga ngomong udah marah. Maafkan sebelum meminta maaf. Sudah itu berbuat baik. Ini yang lalu kan udah dites. Katanya kalau ibu salah, suami tidak boleh marah, jangan cuek, beri nasihat dengan lemah lembut. Ingat waktu yang kemarin? Kemudian sudah itu kalau nasihat jangan bertele-tele, ringkas, dan jangan ngungkit-ngungkit yang lalu. Itu kan permintaan ibu kemarin kan? Saya masih ingat itu. Pokoknya suami kalau istri salah jangan dimarahi, jangan dicueki, tapi dinasehati dengan lemah lembut di tempat yang pribadi sehingga tidak malu dilihat dan didengar orang. Nasehatnya ringkas, jangan bertele-tele, jangan ngungkit-ngungkit yang lalu, dan segera memaafkan sebelum ibu minta maaf dan langsung ngasih tambahan uang belanja, gitu kan?
Begitu bukan? Yang jelas maunya begitu. Jelas Pak keinginan istri? Ibu senang kalau diperlakukan begitu? Kami juga senang, Bu. Nanti hadis yang keempat ya, ciri orang yang ditolong Allah adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Udah mau ngapain marah-marah? Capek, jadi penyakit, dosa nambah, pahala kita diambil oleh orang-orang yang kita marahi, doa orang yang kita marahi mustajab, bisa jadi petaka bagi kita. Bu, Ibu, stop, jangan marah-marah. Pemarah itu sumber masalah. Kok kayak nggak setuju gini wajahnya? Kayak harusnya kan gitu. Saya tidak dapat laporan dari siapa-siapa. Ini pasti ada yang ngelaporin nih katanya. Itu masalah kita. Kita jadi jauh dari Allah, jauh dari pertolongan Allah. Salah satunya adalah kita tuh mudah marah dan susah memaafkan orang. Jadi harus gimana dong? Jangan marah sama saya. Kita harus tahu dan harus punya tekad. Saya tidak mau jadi pemarah. Saya ingin jadi ahli takwa. Ahli takwa cirinya bukan pemarah. Saya ingin bisa menahan marah, saya ingin jadi pemaaf. Dan bisa itu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Minta ke Allah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal dan nafsu. Minta ke Allah hadirin, Allahumma inni as'aluka, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki akhlak yang baik selain Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Palingkan dariku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Sudah minta belum ke Allah minta akhlak yang baik? Enggak kepikir ya, mintanya duit aja. Minta akhlak, karena akhlak yang baik dicintai Allah. Ciri orang yang bertakwa akhlakul karimah. Tahan marahnya gimana? Target sesudah doa, target saya harus lulus, tidak mau jadi pemarah. Kalau ada yang menjengkelkan, apa kuncinya? Diam, itu rahasianya. Menurut Rasulullah SAW, kalau sudah nyel di sini, diam, Bu. Pak, kalau udah bunyi, berseri. Cik atupah. Jadi suami tesing jadi tauladan. Diam. Itu rumusnya. Hari ibu, jadi. Diam saja. Paling nanti, kenapa diam aja? Kan gitu. Jawab, tetap diam. Sekali bunyi seperti menyiram bensin. Berseri. Suami marah, ibu diam. Diam saja. Lalu zikir, apa zikirnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini benar.
Ibu kan istighfar zikirnya ya. Istri lagi marah-marah, rileks saja. Bukan yang aslinya, itu lagi diculik oleh setan sehingga omongan setan. Yang aslinya kan bukan itu, ya kan? Ya kan? Kalau suami marah-marah, ibu rileks saja, tenang we. Hare-hare. Anggap lagi ngigau. Aslinya bukan yang lagi marah. Iya kan? Ibu tahu kan kalau lagi marah bagaimana menyenangkannya? Udah, rileks saja. Jangan dimasukkan ke hati, jangan terpancing, jangan sakit hati karena itu adalah bukan omongan yang aslinya. Itu adalah sedang jadi corong perkataan dari musuh kita, syaitonir rajim, setan yang terkutuk. Udah gitu kalau masih jengkel, udah pergi ke toilet. Wudu ya, karena ada dulu cerita yang ngaco itu. Tiap suaminya marah, istrinya ke toilet. Ngapain bu? Ya saya kalau udah ke toilet tenang. Emang di toilet ngapain ibu? Saya gosek WC pak. Emang gosek WC bisa bikin tenang? Ya saya kan pakai sikat gigi bapak. Wah, ini perkataan sia-sia, jangan ditiru. Pak, yang banyak sikat giginya ya. Tenang saja. Nanti kalau sudah reda juga kita akan tahu kebaikannya, benar? Jangan dimasukin ke hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawab dong, Pak. Ya, sebentar, Bu. Sebentar gimana? Saya sedang zikir. Ya udah kalau gitu saya juga zikir. Wah. Kalau lagi marah kayak gini. Mana? Bukan sulap. Set, tuh, tangkap hatinya. Jangan begini. Tuh. Apa artinya? Bapak teh capek tahu kenapa di rumah berantakan gini, ha? Gak ada rapinya sama sekali. Suami pulang tuh ingin rapi, ingin tenang. Udah berantakan, makanan gak ada. Pusing jadi suami tuh. Terus kata istri, ngomong apa? Belum nyobain capeknya jadi wanita, ha? Saya ini capek, Pak. Enggak ada istirahatnya. Apa artinya itu? Kalau istri ngomongnya menang, kalau suami ngomongnya menang, istri kalah, istri pengen dipulangin. Sekarang istri ngomongnya menang, suami nggak pulang-pulang. Coba kalau suami lagi marah, capek. Oh, iya Pak, tangkap. Oh iya Pak, saya makin ngerti betapa beratnya jadi seorang kepala keluarga. Nah, begitu. Saya senang bisa dipahami. Iya Pak, semakin lama saya paham betapa beratnya tanggung jawab Bapak. Dunia sekarang susah cari nafkah. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Turun. Maafkan saya Pak, biasa aja. Saya yang tadi lagi emosi. Ini lumayan tadi saya dapat uang. Teknik jitu. Gitulah. Bapak juga kalau istri punya keinginan jangan langsung ditolak, dilarang. Pak, pengen dong punya tas baru. Oh ya, sok atuh. Yuk kita beli. Gitu. Walaupun nggak punya uang. Daripada tas lagi,
Tuh orang lain juga ditahan karena ribut. Baru juga ngasih segitu, rewel. Udah diajarin kan, tidak ada berdebat. Iya Bu, sekarang ya Pak, ayo sok atuh Ibu pilih tas mana yang Ibu cocok. Kalau udah cocok kasih tahu Bapak ya. Bapak nunggu di luar supaya Ibu leluasa belanjanya. Pilih, ya kan malu dilihat nanti kan. Bapak nunggu di musola aja ya Bu, Ibu sing leluasa. Udah sholat, ya Allah, tasnya udah banyak, uang buat bayarnya juga enggak ada. Tolonglah ya Rob, hanya Engkau yang membulak-balik setiap mata dan setiap hati. Nggak usah gitu doanya, selamatkan istri saya ya Allah. Tunggu lagi, gimana Bu? Ada yang cocok? Ada yang cocok Pak? Jelek-jelek? Yes. Allah yang ngebulak-balik hati Pak daripada berantem, betul? Udah mah pasti kalah lagi kita. Jangan marah-marah ya Bu. Pak, tahan. Kasihan anak-anak. Mereka dapat pendidikan buruk dari ibu bapaknya. Pasti ada hal yang harus kita selesaikan. Tegas dan santun, bukan marah-marah. 3. Min husni islamil mar'i. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Ini hadis Sahih Bukhari. Ini hadis-hadis ada dalam kitab Imam Nawawi ya. Dalam hadis Arba'in. Di antara tanda-tanda ciri baiknya seorang muslim, ini siapa yang baik, ini tandanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi tidak mau melakukan hal yang sia-sia. Mikir yang manfaat, dengar yang manfaat, lihat, baca, nonton yang manfaat. Bicara, dipikir, manfaat baru bicara. Berbuat yang manfaat. Tidak manfaat, tinggalkan. Salah satu gerbang kita bahagia adalah meninggalkan hal yang tidak manfaat. Baca awal surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk dalam sholatnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan apapun yang tidak membawa manfaat, yang lagwi, yang sia-sia. Jangan lakukan yang tidak manfaat, karena kalau kita biasa sia-sia itu langsung berubah jadi maksiat. Gerbang maksiat itu dari sia-sia dulu. Kalau kita penuh dengan kebaikan, tidak bisa melakukan sia-sia. Susah maksiat. Kalau waktu kita diisi oleh kebaikan, kita tidak akan mengisi dengan sia-sia, apalagi maksiat. Tapi kalau kita biasa sia-sia, itu sia-sia beratnya tuh berat kepada maksiat sesudahnya. Sudah 5,5 jam orang Indonesia pegang HP. Bisa jadi pembuka pertolongan Allah, bisa juga HP ini menutup pertolongan Allah. Kalau HP ini dipakai yang manfaat, baca Al-Quran dengan terjemahnya, baca hadis-hadis Rasulullah SAW, baca pelajaran agama,
dengar, lihat YouTube dari para ulama yang ikhlas dan istiqomah, dengar kisah sahabat, kisah para rasul, kisah orang-orang soleh, termotivasi oleh hal yang manfaat. Ini penguat iman, pembuka pertolongan Allah. Ini HP nih, HP ini milik Allah semuanya. Semuanya punya HP kan? Tapi ini juga sumber bencana bagi kita. Tebak, nafsu kita sukanya lihat yang baik, yang buruk. Gini ya, jawabnya dipikir dulu. Nafsu kita sukanya lihat di HP ini, lihat yang baik-baik atau yang kurang baik dan jelek. Kurang baik. Nafsu itu kecenderungannya kepada yang tidak disukai Allah. Apa yang dilarang oleh Allah, nafsu suka. Apa yang disukai Allah, nafsu tidak suka, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Coba, jangan langsung soleh ya, asli dulu. Kalau kita tidur, lagi dingin nih, jam 3, enaknya tahajud atau terusin tidurnya? Jujur. Yang disukai Allah tahajud atau tidur? Yang disukai nafsu tahajud atau tidur? Yang disukai ibu-ibu? Percaya, tidur. Sederhananya begitu. Jadi harus ada mujahadah. Uang 120.000. 170 lah, 3 lembar. Yang disukai Allah yang mana kira-kira? Sedekah yang mana? Yang disukai nafsu yang mana? Ternyata 175. Yang mana jadinya sedekahnya? Namanya mujahadah tuh lawan. Keluarin 5.000, yang dimasukin yang 100.000. Pasti kecewa. Kenapa enggak dari dulu saya jadi dermawan? Mana qasad sadaqatun min ma'alin. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Selama ini aja pelit dicukupin. Bagaimana kalau kita dermawan? Benar? Jangan lakukan sia-sia. Ada cobaan sekali nih yang semenitan ini ya. Tapi giliran a'udzubillahi minasyaitonirrajim, skip. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaku. Nanti sesudah ini, aduh gara-gara ceramah si Agim nih, kepaksa harus saya dengerin. Tetap bunyi itu ayat kursi tapi ditinggalin HP-nya. Ketawanya menjiwai ya. Ingat aja, nafsu menyukai kita berbuat sia-sia dan maksiat. Ingat banyak. Dan Allah menyukai kita berbuat kebaikan. Tinggalkan semua kesia-siaan, sekuat tenaga ya. Terakhir, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang. Hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Hingga dia menyukai apa untuk saudaranya sebagaimana menyukai apa untuk dirinya. Jadi
Kalau kita senang sesuatu dan saudara kita dapat sesuatu, kita senang. Ini iman. Ada yang tidak senang orang lain dapat sesuatu. Nah, itu kurang iman. Padahal saudaranya, padahal kakaknya, padahal adiknya, padahal teman sepengajian, dia umroh, nggak rela. Hah, kenapa dia umroh? Iqra baru jilid 5, nggak mungkin. Nggak rela. Orang yang dengki itu tidak rela. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini akhlak buruk. Ini menjauhkan kita dari pertolongan Allah. Harus senang. Tingkatan terburuk, tidak suka saudara kita dapat nikmat dan suka kalau dapat musibah. Ini Islam terjelek. Dia berangkat haji enggak rela, tahu-tahu hajinya enggak jadi. Ini manusia Islam buruk, si dengki. Ibu-ibu perhatikan ini. Periksa nih. Kalau teman beli kulkas, beli TV, kemudian kita ngebenggul di sini, lalu gordeng kita copot dipakai noongin tetangga, mau apa? Terserah Allah, mau ngasih rejeki apa kepada siapa? Apa urusan kita? Allah mau ngasih rejeki rumah, mau ngasih naik pangkat, mau mengumrohkan seseorang, mau ngasih cincin yang bagus, mobil bagus, sesuka Allah. Apa urusan kita dengan jengkel? Naon. Ini jelek sekali, benar. Allah membagikan sesuka Allah, kita tidak ridho. Kita uring-uringan, apa ini error. Ini seperti iblis. Nabi Adam diciptakan, iblis gak suka. Apa berubah takdir Nabi Adam? Tidak. Mulia saja terus. Iblis yang sengsara. Benar? Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sekomplek, jangankan seangkatan, seibu sebapak aja. Beda-beda takdirnya, benar? Dan perjalanan hidup ini ada episode masing-masing. Ada waktunya tidak punya duit, ada waktunya dibikin kaya oleh Allah, ada waktunya ditahan rezekinya, ada waktunya diambil sesuka Allah. Apa urusan kita pakai dengki? Urusan kita ikut bahagia, baru dapat pahala. Kalau saudara kita kena kesusahan, kita ikut prihatin, baru kita juga dapat kebaikan. Karena Muslim itu satu tubuh, kalau satu sakit semua kerasa. Ayo, mama, jangan riweuh dengan rezeki orang. Periksa, mau ditolong Allah, mau bahagia, bersihkan dari kedengkian. Caranya harus yakin, semua terserah Allah. Kita sederhana, tinggal ikut bahagia. Kita usaha untung, senang tidak? Nah, kalau saudara kita, teman kita, tetangga kita untung, kita harus senang. Sebagaimana kita senang kita untung. Kalau dia untung kita nyesek, dengki. Sok. Kenapa mikir? Coba. Suami ibu, kalau ibu dapat sesuatu, ibu bahagia. Kalau suami dapat sesuatu, ibu bahagia. Enggak lagi, belum apa-apa udah ngejawab. Bahagia apa dulu? Ya terserah Allah.
Saya mah nggak ikut centong suudon wae atuh mah. Siapa mah mencurigakan. Loh, siapa yang mencurigai ya enggak? Ibu dimaafkan bahagia tidak? Berarti kita maafkan orang lain. Karena orang lain juga bahagia. Ibu dapat kiriman baju bagus, senang tidak? Dapat kiriman baju butut, udah bolong-bolong dan bau, tidak bahagia? Berarti kalau ibu mau ngasih ke orang, bersihkan bajunya, rapihkan, kasih harum-haruman, bungkus yang bagus, pakai pita, kasihkan dengan cara terbaik. Kalau kita suka mendapatkan itu, nah orang lain juga suka. Sederhana untuk jadi orang baik tuh Pak. Kita bertamu, disuguhi, senang. Berarti kalau orang bertamu, suguhi. Jangan pakai keler. Samu jadi malu ngebukanya susah. Karena ada keler tidak ridho itu Pak. Awet dah kelernya dilem. Setiap kali kita senang dengan perbuatan orang, dengan perbuatan Allah, kita bahagia. Nah, ketika siapapun saudara kita, ya, saudara kita tuh luas, bukan saudara kandung saja, mendapat kebahagiaan itu, kita bahagia, itu baru beriman. Berarti kita senang dengan perbuatan Allah kepada hamba-hambanya. Lawannya adalah dengki. Periksa di hati kita, berapa banyak orang Islam yang tidak kita sukai di hati ini. Itu penghalang pertolongan Allah. Bebaskan hati ini dari kebencian, kecuali yang dibenci Allah. Dari kedendaman, maafkan sebelum orang minta maaf. Tidak ada sebel, benci, dendam, sakit hati. Enggak ada perintahnya. Siapa yang memerintahkan begitu? Perintah Allah itu pemaaf dan berbuat baik. Tapi dia pelit, gak apa-apa, itu bukan pelit, kita yang pengen dikirim. Cicinya. Tapi dia kayaknya umrohnya gak begitu sukses tuh. Emang kenapa? Masa dia gak bawa oleh-oleh? Makin berharap kepada orang lain, makin suka menilaikan jelek orang lain. Kalau tidak sesuai harapan, kita jadi menilai jelek orang lain. Karena kita berharap. Jangan berharap dari makhluk. Dengerin, Pak, Bu, ya. Kalau mau bahagia, jangan berharap dari makhluk. Berharap hanya kepada Allah. Enggak ada sakit hati. Pak, saya enggak berharap dijawab. Karena saya sakit hati nih. Udah, kalau punya istri mah nggak usah pintu ingin dibuka, dilayani pakai kopi atau air hangat, disiapkan anduk, baju untuk mandi. Nggak usah berharap. Kita aja lakukan yang terbaik. Kita masuk ke rumah, misalkan lagi baud, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nggak apa-apa.